Kalau nikah 4, kalau muta boleh 1.000, nggak ada masalah. Ya, langsung bayar 1.000 orang wanita terserah. Ya. Dia boleh muta dengan kayak begini. Abah nggak ngerusai. Dan perempuan-perempuan yang dimut'ah semalam lepas. Mut'ah semalam lepas. Kurbannya berapa? Kalau mereka hamil terus piye? Anak itu anak sopo. Mbak-mbak yang dimut'ah juga gonta-ganti. Saiki dimut'ah fulan, meneh dimut'ah fulan, menemben dimut'ah fulan, periksa kehamilan hamil. Iki nek iso opo iki? Hei. Kan mengkacau nasab itu. Ngerti Mbak ya? Ojo tenan, hati ojo melok ya. Terus PKS, ojo melok tenan ojo. Pokoknya yang jaringan Wahabi ojo melok. Apa itu rumah tafid atau apalah. Kalau ternyata jaringan Wahabi keluarannya kayak begini. Kacau itu. Nikah memang maksimal 4, tapi mau 1.000 terserah. Dan kalau misalnya mbak-mbak nyaman-nyaman saja, malam ini melayani fulan, malam besok melayani fulan, bahkan kalau perlu semalam memun'ah 5 orang, sak jaman. Apa bedanya karo Gang Doli, Mas? Dan itu atas nama Ustadz berfatwa. Atas nama Islam. Apa enggak ngotori Islam? Tibaan dilarang, maulid dilarang, mut'ah di... Orang Yahudi menentang kiblat itu safah, pekok. Sanian yang kedua, al-jihadu kulluha lillah. Al-jihadu utawi sekabianing arah, kulluha yuh sekabianing arah, iku lillahi kaduwe Allah. Arah ngalor ngidul ngitan ngulon bukan milikmu. Arah itu milik Allah. Khalqan menciptakannya oleh Allah. Wa milkan memilikinya juga oleh Allah. Karena semuanya milik Allah. Ate di apa-apa nopo dari pangeran. Sampeyan nyitak foto-fotomu dhewe. Ana sing mau gawe kotak, ana sing mau gawe segitiga, ana sing mau gawe bunder, ana sing mau pasang ning masjid, ana sing mau pasang ning sapiting. Ditentang, kurang ajar aku foto dipasang ning sapiting. Ya apa jare sing duwe lah. Arah itu semua milik Allah. Ate dia dikongkon ngadep nang ndi apa jare sing duwe. Nah mestine ngono logika yang benar. Karena semuanya milik Allah arah itu falak tirodo, maka tidak boleh ada yang menentang alaihi atas Allah. Bitahwili dengan memindah arah min jihatin saking suwijining arah ila ukhra maring arah kang liya. Salisan kang kaping 3, al ummatul muhammadiyyatu afdalul umam. Utawi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku afdalul umami luweh utamaning umat. Umat paling top umat Muhammad. Karena itu dipilih, dijadikan umatan yang adil, wasat untuk menjadi saksi. Lidzalika korono ikulah, ikhtarawus milih, ha ing umat Muhammad, sopo Allahu Allah, dipilih, lisyahadati kanggo dadi saksi, alal khala'iq, atas poro makhluk-makhluk, yaumal qiyamah ing dalam dino kiamat. Paham? Rabi'an yang keempat, tahwilul qiblah imtihanun li imanin nas. Utawi dipindahnya kiblat iku imtihanatun ujian tes-tesan. Ngetes li imanin nas maring imane para manungsa. Sing protes ngamuk-ngamuk ketara munafike. Sing langsung terima nggih nderek ketara imane liyatamayyaza supaya dadi terpilah
sapa al-mu'minu shadiq, mukmin yang benar, anil fajiril munafik, dari orang bejat yang munafik. Genah fulan mukmin tenan, fulan bejat munafik, jelas. Tes-tesannya pakai apa? Tahwilul qiblat. Adabur Rasul utawi adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono opo adabur Rasul. Ono iku yamna'uhu menghalangi Rasul saking adabnya. Menghalangi min soali tahwilil qiblah, jaluk dirubahnya kiblat. Nabi kepingin kalau kiblatnya dirubah ke Mekah. Tapi saking lek njogo adab, jadi kawula kok njalukan. Diwehi njaluk neh. Penggaweanmu ibadah pun njalukan. Nah, adabnya Rasul, saking adabnya Rasul, akhirnya Rasul pun milih enggak njaluk. Mung menyatakan kepingin ngono. Zaman nek pengen rabi saking adabe enggak tegel ngucap secara lisan, ya Allah njaluk rabi. Wis mek karo kepingin. Ya Allah. Ya Allah. Ngono. Nek perlu disebut kula sampun umur 17 ya Allah. Tapi enggak njaluk. Iku adab timbang dadi kawula bolak-balik njaluk. Wong kok njalukan. Ndongane kurang, ngibadahe kurang, shalawate kurang, nyambut gawe kurang, jihadi kurang, sing dipolne njaluk. Lah kare urip kon njaluk tok ta. Nabi Muhammad kadang enggak gelem njaluk, gak enak, sungkan. Walidzalika karena ikulah akramahu memuliakan Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga adab. Allah memuliakannya bima kelawan kemuliaan yardo yang Nabi ridho puas. Diparingi bojo yo ayu. Yo pangkatan yo tinggi, kepala negara. Puas karena Nabi njogo toto kromo. Sadisan yang keenam. Al-Ka'batul Musyarrafatu qiblatu abil anbiya. Utawi Ka'bah yang memang dimuliakan. Iku qiblatu abil anbiya, kiblatnya Nabi Ibrahim. Sopo Nabi Ibrahim? Kalau Ibnu Sina, bapaknya kedokteran dunia. Ya, kalau Ishak Sultan, Ishak Newton, bapaknya atom dunia. Nah, Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi, tokohnya para nabi, Abul Anbiya. Kalau Nabi Adam, bapaknya para menungso, Abul Bashar. Wa qad jama'a, teman-teman menyatukan, mengumpulkan, sapa Allah biha lewat Ka'bah, qulubal ibad, hati para hamba, hati para umat manusia. Semuanya pokoknya mukmin muslim rindu kepingin tawaf di Ka'bah. Ka'bah menyatukan hati manusia. Sabian yang ketujuh, ahlul kitab ya'lamuna anna tahwil al-qiblah haqqun. Sejatinya Yahudi Nasrani ahlul kitab itu mengerti bahwa dipindahnya kiblat ke Makkah itu benar. Walakinnahum aradu fitnatal mu'minin. Akan tetapi para kaum Yahudi ahlul kitab itu memang ingin menfitnah orang-orang mukmin. Sakjane weruh. Nah, ini kesimpulan dari ayat mulai wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul
mimman yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah dan seterusnya. Hikmatut tasyri' utawi iki ku hikmai mensyariatkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Hadzal baitul atiqu utawi iki Ka'bah yang sangat kuno, atik, alladzi rafa'a qawaidahu, yang mana telah meninggikan pondasi-pondasinya. Ada bekas pondasi memang sejak zaman kuno, kayaknya yang bangun malaikat. Dicarilah pondasi itu, lalu di atas pondasi itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Siapa yang mengangkat pondasi, meninggikan pondasi itu? Abul Anbiya, bapaknya, tokohnya para nabi, Ibrahim alaihi salam. Ka'bah yang pondasinya dilanjut oleh Ibrahim itu adalah qiblatu ahlil ardi. Kiblat bagi seluruh penduduk bumi. Terus kalau dari sisi teman-teman yang ada di teknik sipil yang biasa menghitung merancang bangunan, bangunan kayak Ka'bah itu ketebalan dinding sekian, lalu lebar sekian, tinggi sekian, itu akhirnya menjadi perhitungan bangunan yang paling kokoh. Arab yang sering kena badai atau apapun menter-menter saja. Dan itu terbukti sudah dari zaman Ibrahim kira-kira 1000 tahun, 9.000 tahun yang lalu. Enggak apa-apa sampai sekarang. Borobudur hebat, tapi Borobudur kan masih dari sekarang paling pondok 1000 tahun. Nah itu sudah 9.000-an tahun. Enggak apa-apa mas, batunya masih kenting. Terus leponya ngelepo luluh nih, juga masih top. Ribuan tahun. Jadi menurut hitung-hitungannya para arsitek juga insinyur teknik sipil, kalau zaman membangun misalnya bangunan panjangnya 24 meter kayak Ka'bah, kalau Ka'bah kan 8, itu 24 kali 3. Maka upayakan lebarnya, ketebalan dindingnya, tingginya, prosentasenya nanti juga ngikuti prosentasenya Ka'bah, itu menjadi bangunan yang paling kokoh. Kalaupun tinggi banget, misalnya sampai bikin bangunan 2 kilo, ya sekalian lebarnya, tingginya, panjangnya, pakai ukuran Ka'bah itu tadi. Itu imbang, kokoh banget. Kama annal baital ma'mur, sebagaimana Baitul Ma'mur di langit, kalau Ka'bah jadi kiblatnya manusia, Baitul Ma'mur di langit jadi kiblatnya para malaikat. Iku kiblatu ahli sama, menjadi kiblatnya penduduk langit. Ghaib. Yatufuna haulahu, para penduduk langit itu tawaf di sekeliling Baitul Ma'mur. Yusabbihuna bihamdillah, para penduduk langit itu bertasbih.
seraya bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi di sini maknanya ma'a. Yusabbihuna bihamdillah, yusabbihuna ma'a hamdillah. Bertasbih seraya memuji Allah. Wa qad iqtadat hikmatullah. Wa qad iqtadat benar-benar menghendaki hikmahnya Allah, menghendaki apa? An yajma'a ummat tauhid, menyatukan seluruh umat tauhid, umat Islam, disatukan ala qiblatin wahidah, pada satu kiblat. Fa amara khalilahu Ibrahim alaihissalam an yabniya hadzal bait al-atiq. Lalu Allah pun perintah kekasihnya. Sopo kekasihnya? Ibrahim alaihissalam. An yabniya, agar Ibrahim membangun hadzal baita, Ka'bah ini, al-atiqa yang sangat kuno. Bangunan terkuno, nggak ada yang melebihi. 9.000 tahun itu kan dari pondasi ditinggikan. Lah pondasinya. Inna awwala baitu wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Bangunan pertama yang dibangun di atas bumi itu bangunan yang ada di Mekah itu, alias Ka'bah. Liyakuna masabatan linnas. Dibangun agar Ka'bah menjadi tempat bertemunya seluruh umat manusia. Dari penjuru bumi bertemu ke sana, berkumpul di sana. Ada Madura, ada Jawa, ada Sunda, ada Bilung. Bilung itu mata asli namanya Bilung. Oh, ada Cina, macam-macam. Wa amna, dan menjadi tempat yang aman. Enggak terjangkau musuh. Dulu ketika Raja Abroha ingin menyerang Ka'bah pun, morat-marit di perjalanan diserang oleh burung ababil. Aman. Wa masdaron li is'a'i wan nur ar-rabbani. Sekaligus Ka'bah menjadi sumber pencahayaan, is'a', penyinaran, pencerahan bagi umat manusia. Wan nuri rabbani, dan sumber bagi nurullah, cahaya Allah, hidayah. Wa makanan li haji baitihil mu'azzam, dan Ka'bah menjadi tempat berhaji ke Baitullah. Haji itu intinya yang mendatangi Ka'bah. Ya'tihin nasu min kulli fajjin amiq. Datang kepada Baitullah an-nasu, seluruh umat manusia, min kulli fajjin amiq, dari segala penjuru yang sangat jauh. Ono sing teko Gasek, Gasek kuat Mas. Sampai Mekah ya. Sekitar 9.000 kilo, Masya Allah. Ono sing teko Merauke, tambah adoh mana. Ono sing teko Papua kini Vanuatu, waduh. Ono teko kabeh ning Mekah. Apa perlunya? Dari jauh-jauh datang ke Mekah, ke Ka'bah. Liyashhadu manafi'a lahum, agar para umat manusia itu menyaksikan kemanfaatan lahum bagi mereka semua. Kadang kita itu heran Mas di sana itu. Di sana itu kita mendapatkan hampir semua buah yang di Indonesia ada.
pengen rambutan ada, pengen duren ada, pengen gedang dulang sing burik ono Mas. Oh, pengen sambal terasi ono, waduh. Sejauh 9.000 kilo. Padahal kono gak ono sawah, gak ono pabrik terasi. Ngono yo ono. Dari situlah kita menyaksikan betapa manfaatnya kalau manusia itu punya tempat berkumpul di satu tempat. Masing-masing sangu yang menjadi makanan khasnya sendiri-sendiri. Kumpul di sana. Sehingga wong Arab sing gak ngerti terasi mengenal terasi. Wong Jawa sing biasa mangan suwek mbode maling ngerti nasi kebuli. Sembarang. Ono jamaah Jerman nggawa hamburger. Iku panganan opo ya hamburger? Sing kono nong kene mangan gembili, suwek, mangan opo ya? Saling bertukar. Itu antara lain manfaatnya orang dari seluruh dunia perlu sarana tempat berkumpul. Dan alhamdulillah agama lain enggak punya, yang punya Islam. Di Vatikan itu mirip-mirip itu tapi enggak segegap gempita, enggak semasif kumpulnya umat Islam di Mekah. Dan kalaupun hari-hari tertentu ratusan ribu umat Katolik kumpul di Vatikan, itu dalam waktu enggak lama, paling sehari, beberapa jam, habis itu pulang. Umat Islam itu Mas, di Madinah 8 hari, di Arafah Muzdalifah Mina 5 hari, lalu di Mekah sekitar 25 hari. Ketemu terus dari berbagai bangsa. Lebih nyata kemanfaatan. Cuma sing repot iki malah wong Madura pengen rabi karo wong Turki bareng. Repot gara-gara kaji terus pengen rabi karo wong Libanon. Lapo zaman ngipi terlalu jauh. Angen-angene kedukuran. Nek sampeyan niku wong Indonesia, ukuran kopiah ya kopiah Indonesia. Ya tukulah kopiah merek Indonesia. Sehingga cocok ya. Sirahmu ukuran pitu, kopiahmu ya ukuran pitu. Nek zaman tuku kopiah merek Turki, Libanon. Iso-iso sirahmu ukuran 6, kopiah ukuran 10 Mas. Wah. Gak enak ya, lodok ya. Kenapa datang ke sana? Dari berbagai penjuru dunia yang sangat jauh, mingkuli fajin, amik, agar mereka bisa melihat, menyaksikan langsung kemanfaatan-kemanfaatan berkumpul bagi mereka. Wa yadhkuru smallah, dan mereka berzikir kepada Allah dengan berbagai bahasa. Kalau zikirnya masih sama sih, pakai bahasa Arab. Tapi kalau sudah berdoa macam-macam sudah pakai bahasanya masing-masing. Sing Jawa, sing Madura, sing Sunda pakai bahasanya sendiri-sendiri. Fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang telah ditentukan. Mereka bertakbir zikir itu mulai malam 10 sampai hari tasrek. Sebelum itu mereka membaca talbiyah. Faqad amarallahu rasulahul karim bitawajjuh ilaihi fi salat. Oh, benar. Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Al-Karimah Rasul yang mulia itu diperintah bertawajuh supaya menghadap ilaihi ke arah Baitullah fi sholati di dalam salat.
Ba'da an tawajjaha, setelah Muhammad menghadap ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, sittata asyara atau sab'ata asyara syahrun, selama 16 bulan atau 17 bulan. Walidzalika wa dzalika li hikmatin jalilah. Dipindahnya kiblat itu karena suatu hikmah yang besar. Wa hiya hikmah besar itu adalah imtihanu imanin nas, mengetes, menguji imannya umat manusia. Wa ikhtibaru sidqi yaqinihim, dan mengetes kebenaran keyakinan mereka itu. Yakin temenan apa mekur modus-modusan? Apa mekur sandiwara, apa mekur dagelan? Itu antara lain dites dengan perintah dirubahnya kiblat. Lihat harul mu'minus shadiq, agar menjadi tampak jelas siapa mukmin yang benar, minal kadhibil munafik, siapa mukmin yang palsu, al munafik yang munafik. Sopo sing orisinil, sopo sing imitasi. Mukmin imitatif, ada yang the real mukmin. Siapa pula yang the imitatif mukmin. Akhirnya jadi kana yakunu konangan. Ya. Wa liyu'ita li hadhil ummati allati ikhtaraha, dan agar Allah mengembalikan kepada umat Islam ini, umat yang mana umat Islam? Allati ikhtaraha, yang Allah memilihnya sendiri. Kepada umat Islam apa yang dikembalikan? Qiyadata raqbil insaniyah, kepemimpinan, ketokohan, keimaman, rombongan kemanusiaan ini. Dulu ngadep Baitul Maqdis itu tiru-tiru kiblatnya kaum Yahudi. Ketika Allah memerintahkan kiblat Mekah, maka Islam Muhammad tidak lagi mengekor kepada Yahudi dalam hal kiblat, punya kiblat sendiri. Artinya Allah menyerahkan kepemimpinan, tidak lagi Islam mengekor kepada Yahudi, tapi Islam punya pemimpin sendiri, enggak manut orang lain. Semangat independensi, semangat berdikari. Ini punya kiblat sendiri itu sebetulnya menginspirasi kita. Kita harus punya semangat berdikari dalam hal apapun. Dalam hal pangan, upayakan Indonesia yang mayoriti Islam itu jangan bergantung asing. Saya senang juga sih ada orang-orang kadang makan Jepang itu apa? Sushi, terus apa mana? Takoyaki. Terus Turki kebab. Ya enggak apa-apa sih begitu. Tapi itu kalau jadi terus-terusan masif, membuat bangsa ini dalam hal makanan saja bergantung kepada bangsa lain. Kalau sampai dalam data statistik, rakyat Indonesia yang konsumsi itu sekian persen, itu bisa dimainkan, Mas. Kami Turki enggak akan mengirimkan bahan-bahan untuk kebab, kecuali kalau menteri ini diganti. Iso mendikte, Mas. Dan itu enggak baik. Itu melawan prinsip kedaulatan negara. Beda kalau kita itu bote oke, gembili suwek uwi oke. Ya. Apa sing kayak bote? Tales. Yes. Enggak perlu cengkuk bareng. Iya, enak. Rebung, bonggol gedang, apa maneh, Mas?
Telo, pohong, menyok, budin, sawi, telo kabeh kudene. Wong Blitar ngarani telo sepe. Wong Lampung ngarani budin. Wong Banyuwangi ngarani sawi. Wong Mesir ngarani menyok. Ketularan Lamongan. Nah kalau kita rakyat itu terbiasa mandiri dengan makanan-makanan lokal, meskipun kita arep makanan-makanan asing, tapi kita juga siap makanan-makanan lokal. Asing nggak akan bisa mendikte kita. Kami nggak ngirimi bahan ini, rapaten aku sing duwe mbote, ngono. Aku ya doyan. Ora dikirimi bahan gawe Pizza Hut, Perancis memboikot, rapaten aku sing duwe suwek, ngono lho. Repot ya anak-anak saiki suwek ora disenggol plus. Iki bahaya koyok modern tapi bisa membahayakan dalam prinsip kemandirian pangan. Terus katanya Pak Jokowi karena pengaruh perang Ukraina ini, ada beberapa negara akan mengalami krisis pangan. Karena mereka bertani sendiri nggak bisa, lalu kiriman pasokan bahan ke negara mereka sangat terganggu. Nah, ini dari kunjungan-kunjungan Pak Jokowi pidato, mereka minta dikirimi 2,5 juta ton beras dari Indonesia. Dan kalau sampai itu direkomendasi Badan Pangan Dunia, Indonesia harus melaksanakan. Dan kalau atas nama melaksanakan perintah PBB yang bagian pangan, kita enggak melaksanakan, nanti kena sanksi internasional. Melaksanakan kita sendiri butuh beras, tapi diwajibkan ngirim beras ke luar negeri. Nah bagaimana ketahanan pangan rakyat Indonesia? Ya itu tadi Mas, makanan substitusi itu. Ya, telo iyo, gatot iyo, tiwul iyo, Masya Allah. Ayo arek-arek pondok kembali ngono ojo mie. Tak kok yakin lapo. GoFood lek perlu sesekali GoFood pesan GoFood. Ono gembili ta Mas. Ketan-ketan niku Mas dimasyarakatkan kembali. Wong ketan yo enak pokok masake pulen terus karo klopo sing enak. Gandengane kopi, Masya Allah. Sopo iku? Telo sepe pohong itu diparut sawut. Ya. Terus didang nang ngene kukusan. Di titik-titik tertentu di kukusan diwehi gula abang. Nggo mateng temenan pulen disok iku. Gulane abang itu beler-beler ning kono. Dipangan karo klopo, Masya Allah. Isu-isu dipangan bareng karo nyanding bojo ayu, waduh. Gak mari-mari Mas. Ngono iku lho ya wis wareg ya bahagia. Ngapain? Pizza Hut, hamburger. Ayo belajar mengerti tentang pentingnya membangun ketahanan pangan untuk bisa berdikari, enggak mengekor orang lain, tapi memimpin dirinya sendiri. Allah serahkan qiyadata rabbil insaniyah, kepemimpinan rombongan kemanusiaan ini. Ba'daan takhallat anha, setelah umat Islam ketika itu lepas meninggalkan kepemimpinan itu, untuk sementara ikut Yahudi dalam hal menghadap Baitul Maqdis. Berapa lama? Rothan beberapa waktu minaz zaman dari zaman 16 bulan tadi. Kama qala ta'ala seperti Allah berfirman, huwajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj.
Dialah Allah yang memilih kamu. Dan Allah sama sekali tidak menjadikan atas kamu dalam beragama Islam ini, tidak menjadikan apa? Min harajin, sesuatu yang menyulitkan. Semuanya gampang di Islam, itu enggak ada yang sulit. Kalaupun sulit, kamu sendiri yang mempersulit. Oh itu enak kayak model NU, Islam dikai santai. Itu aja kok repot. Kudu ngene, lek enggak ngene takut. Kafir, sesat, cek repot ya mas. Cek orang Islam, ngopi oleh, ngerokok oleh, turu oleh, ngono oleh wong NU, oh enak. Santai. Allah sama sekali tidak membuat sesuatu yang menyulitkan, memberatkan dalam agama ini. Millata abikum, ikuti millah agama nenek moyangmu, yakni Nabi Ibrahim. Apa agamanya Ibrahim? Hanif, luas, fleksibel. Datang ke Jawa ono wayang, oke wayang, ayo wayangan. Sunan Bonang melok wayangan. Datang ke Banyuwangi ono tari, apa itu Banyuwangi? Apa itu? Oke, enggak apa-apa ya dah, pakai tari begini. Dimasukilah tari itu, dikurangi nilai-nilai tari yang bertentangan dengan syariat dan dijadikan tari itu untuk sarana dakwah. Oh enak, itu fleksibel. Agama Ibrahim itu fleksibel, hanif, toleran, fleksibel, luas. Saiki ono model Wahabis, gak ngene kafir. Mertamu ning omah bahas apa ki? Selamatan, nentang selamatan kafir. Diwales ae. Bahas apa mana? Tawasul, nentang tawasul kafir. Itu shock terapi, cek kaget. Huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang menamakan kamu. Dinamakan apa? Al-muslimin. Dari dulu umat yang mengikuti milahnya Ibrahim oleh Allah disebut sebagai umat Islam. Huwa sammakumul muslimin. Min qablu, sejak sebelum ini. Jadi dulu ada cerita, bukan cerita ya apa itu. Pokoknya tentang prediksi masa depan, kelak akan ada umat, dirinya begini-begini, nabinya Muhammad. Umat itu namanya umat Islam. Dari dulu kita sudah disebut muslimin, min qablu, sebelum ini. Wa fi hadza, dan di zaman ini juga disebut muslimin. Kenapa? Liyakunar rasulu syahidan alaikum. Agar nanti kelak di hari kiamat pada hari hisab, Rasul menjadi saksi atas kamu. Nabi kula jadi saksi. Iki Muhammad iki santri ngasek turu sekak kayak. Tapi gelem salat to, gelem wis umatku. Enak. Wong saksi ini Kanjeng Nabi. Iki mbiyen togelan mau nih. Tapi biasa sholawatan, nggih. Sholawatannya menghapus dosane togelan. Wong dihisab saksine Muhammad, ya wis. Ora mentolo Nabi Muhammad ile umate sengsara. Ya, harisun alaihima anittum. Nabi sangat keberatan kalau umat itu mengalami kesengsaraan. Itu. Terjemahnya begitu mas. Kadang orang menerjemah cek bulet. Ya. Harisun sangat berat hati Muhammad itu. Ma'anitum apa-apa yang kamu sengsara karenanya. Waduh, kok repot. Terjemah terlalu letter. Apa itu? Laqad ja'akum rasulun min azizun alaihi ma'anitum. Azizun sangat berat hati alaihi atas Muhammad. Ma'anitum apa-apa yang kamu menjadi sengsara. Terus harisun alaikum.
sangat bersemangat Muhammad alaikum atas kalian semua. Bil mu'minina raufur rahim. Padahal maksudnya itu ya gampang aja sebetulnya. Azizun alih ma'anitum. Muhammad sangat tidak ingin kalau kamu umatnya mengalami kesengsaraan. Harisun alaikum, Muhammad sangat ingin, antusias banget untuk membahagiakan kalian semua. Bil mu'minina raufur rahim. Si Muhammad itu seseorang yang benar-benar pengasih, penyayang kepada orang-orang mukmin. Tak goleki penterjemah orang ono sing ngono. Baula terjemah. Agar Rasul menjadi saksi atas kalian wa takunu syuhada 'alan nas. Kalian juga menjadi saksi atas umat manusia. Al-Fatihah.